Banyak orang mengira ancaman klan Otsutsuki sudah selesai setelah beberapa dari mereka dikalahkan. Tapi coba kita pikir lagi. Gimana kalau sebenarnya klan ini tidak akan pernah benar-benar musnah? Kalau kalian ngikutin cerita Naruto sampai Boruto Naruto Next Generations, kalian pasti tahu kalau klan Otsutsuki klan itu bukan ninja biasa. Mereka adalah makhluk yang datang dari luar planet, dan tujuan mereka cuma satu, mengumpulkan cakra dari berbagai dunia. Hal pertama yang bikin klan Otsutsuki sulit musnah adalah kita bahkan tidak tahu berapa jumlah klan Otsutsuki yang sebenarnya. Selama ini, cerita di dunia ninja hanya memperlihatkan beberapa anggota saja kepada kita. Nama-nama yang paling dikenal tentu saja seperti Kaguya Otsutsuki, Momoshiki Otsutsuki, dan Ishiki Otsutsuki. Mereka adalah sosok-sosok yang pernah datang ke bumi dan menjadi ancaman besar bagi dunia ninja. Namun, kalau kita berhenti sebentar dan memikirkan hal ini lebih dalam, muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah mungkin sebuah klan yang mampu menjelajah planet, menanam gatri dan memanen cakra dari berbagai dunia, hanya memiliki beberapa anggota saja? Rasanya sangat tidak masuk akal. Apalagi jika kita melihat bagaimana sistem kerja klan ini. Mereka tidak hanya tinggal di satu tempat. Klan Otsutsuki dikenal sebagai ras yang melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk mencari sumber cakra baru. Setiap kali mereka menemukan planet yang memiliki kehidupan, mereka akan menanam gatri agar pohon tersebut menyerap cakra dari seluruh makhluk hidup di planet itu. Setelah cakra terkumpul, gatri akan menghasilkan buah cakra yang kemudian dimakan oleh anggota klan Otsutsuki untuk meningkatkan kekuatan mereka. Proses seperti ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh hanya 2 atau 3 orang saja. Untuk menjalankan misi sebesar itu di berbagai planet, kemungkinan besar klan Otsutsuki memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai tempat di alam semesta. Bahkan dalam beberapa petunjuk yang muncul di cerita, terlihat bahwa para Otsutsuki sering bekerja secara berpasangan ketika datang ke sebuah planet. Hal ini bisa kita lihat dari kedatangan Kaguya dan Ishiki di bumi, serta Momoshiki yang datang bersama Kinshiki. Jika setiap planet biasanya didatangi oleh sepasang anggota Otsutsuki, maka logikanya klan ini pasti memiliki lebih banyak anggota lain yang belum pernah kita lihat di cerita. Dengan kata lain, apa yang kita lihat sejauh ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan klan Otsutsuki. Dan jika itu benar, maka ancaman dari klan ini sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Karena di luar sana, mungkin saja masih ada banyak anggota Otsutsuki lain yang sedang menjelajah planet-planet lain. Dan suatu hari nanti, bisa saja mereka menemukan bumi. Hal kedua yang membuat klan Otsutsuki semakin sulit untuk benar-benar dimusnahkan adalah kemampuan mereka untuk bangkit kembali. Bahkan setelah tubuh asli mereka sudah dikalahkan. Di era cerita Boruto, kita diperkenalkan dengan sebuah segel misterius yang disebut karma. Segel ini bukan sekedar tanda biasa. Karma sebenarnya adalah semacam cadangan data yang berisi seluruh informasi tentang seorang Otsutsuki. Ketika seorang anggota klan Otsutsuki hampir mati, mereka bisa menanamkan segel karma ini ke tubuh manusia yang cocok sebagai wadah. Setelah itu, segel tersebut akan perlahan menyatu dengan tubuh orang tersebut. Pada awalnya, segel ini hanya terlihat seperti tanda di tubuh. Namun seiring waktu, karma akan mulai berkembang. Setiap kali segel itu aktif, tubuh manusia yang menjadi wadahnya perlahan akan berubah dan semakin menyerupai anggota Otsutsuki yang menanamkan karma tersebut. Dengan kata lain, tubuh manusia itu secara perlahan sedang dipersiapkan untuk menjadi tubuh baru bagi Otsutsuki. Inilah yang membuat kemampuan karma sangat berbahaya, karena meskipun tubuh asli mereka sudah dihancurkan, data atau keberadaan mereka sebenarnya masih tetap hidup di dalam tubuh orang lain. Contoh paling jelas dari hal ini adalah kasus Momoshiki Otsutsuki. Setelah dikalahkan dalam pertempuran, Momoshiki tidak benar-benar menghilang. Sebelum benar-benar mati, ia berhasil menanamkan segel karma ke tubuh Boruto Uzumaki. Sejak saat itu, sebagian kekuatan Momoshiki tetap hidup di dalam Boruto. Bahkan dalam beberapa situasi, kesadaran Momoshiki bisa muncul dan mengambil alih tubuh Boruto untuk sementara waktu. Hal ini membuktikan bahwa meskipun seorang Otsutsuki terlihat sudah dikalahkan, sebenarnya mereka masih memiliki cara untuk kembali. Dan inilah salah satu alasan terbesar mengapa klan Otsutsuki terasa seperti ancaman yang tidak pernah benar-benar berakhir. Selain kemampuan untuk bangkit kembali, tujuan utama klan Otsutsuki juga menjadi alasan lain mengapa mereka terus muncul di berbagai tempat. Tujuan utama mereka sebenarnya sangat sederhana, tetapi juga sangat mengerikan. Mereka menjelajah dari satu planet ke planet lain untuk menanam sesuatu yang disebut gatri. Gatri bukanlah pohon biasa. Pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap cakra dari seluruh makhluk hidup yang ada di sebuah planet. Setelah ditanam, gatri akan perlahan menyerap energi kehidupan dari seluruh makhluk hidup di planet itu. Cakra dari manusia, hewan, bahkan seluruh ekosistem akan diserap oleh pohon ini. Setelah semua cakra terkumpul, gatri akan menghasilkan sesuatu yang disebut buah cakra. Buah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika dimakan oleh anggota klan Otsutsuki, buah tersebut bisa meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, bahkan membuat mereka semakin mendekati kekuatan seperti dewa. Karena itulah klan Otsutsuki terus menjelajah planet demi planet. Mereka selalu mencari dunia baru yang memiliki kehidupan agar bisa menanam gatri dan memanen cakra dari planet tersebut. Jika kita memikirkan hal ini secara logis, maka sangat mungkin bahwa bumi hanyalah salah satu dari banyak planet yang pernah mereka kunjungi. Dan jika memang klan Otsutsuki menjelajah ke berbagai planet di seluruh alam semesta, maka
kemungkinan besar masih ada banyak anggota klan ini yang sedang melakukan misi yang sama di tempat lain. Artinya, apa yang kita lihat di cerita sejauh ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari aktivitas klan Otsutsuki, dan inilah yang membuat ancaman dari klan ini sebenarnya belum benar-benar berakhir. Memang benar bahwa beberapa anggota Otsutsuki yang datang ke bumi sudah berhasil dikalahkan oleh para ninja, namun hal itu tidak serta-merta berarti bahwa semuanya sudah selesai, karena jika masih ada anggota klan Otsutsuki lain yang belum muncul, maka selalu ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti mereka juga akan datang ke bumi. Dan jika itu terjadi, tujuan mereka kemungkinan besar tetap sama seperti sebelumnya, yaitu menanam gatri, memanen cakra dari planet ini, dan menjadikan bumi sebagai sumber kekuatan bagi klan mereka. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian, menurut kalian apakah klan Otsutsuki suatu hari bisa benar-benar musnah? Atau justru mereka akan selalu kembali selama masih ada cakra di alam semesta?